Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Para pendengar Radio Swiba dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, lancar, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang mana nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surganya. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pendengar Radio Swiba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum menjelang berbuka dengan judul pentingnya pendidikan akhlak bagi anak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Tugas baginda Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pendidikan akhlak sebaiknya diberikan kepada anak sejak kecil, karena usia yang masih dini anak akan mudah dibimbing dan diajarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga ketika sudah dewasa, perbuatan baik tersebut akan melekat dan menjadi kebiasaan anak tersebut. Memberikan pendidikan kepada anak sejak dini sudah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim yang kisahnya diabadikan dalam surat Luqman, memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya seperti melarang persekutukan Allah, harus berbakti kepada kedua orang tua, perintah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, menjauhi kemungkaran, tidak boleh berbuat sombong, dan sabar dalam menghadapi persoalan. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah, cerita Luqman Al-Hakim menjadi teladan bagi orang tua agar dapat memberikan bimbingan dan pelajaran akhlak yang baik bagi anak-anaknya sejak usia dini. Akhlak pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga adalah faktor yang terpenting yang berdampak pada seorang anak. Anak dilahirkan di dunia semuanya dalam keadaan suci. Nantinya yang membuat anak beragama Islam ataupun agama lain adalah orang tua. Sama juga pada akhlak. Jika pola hidup keluarga tidak mencerminkan akhlak yang baik, akan berdampak pada anak.
Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang anak akan mengikuti pola hidup dari keluarganya. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan di mana seorang anak disekolahkan juga berperan penting pada perkembangan akhlak. Anak yang belajar tentang matematika, maka akan mengerti tentang pelajaran matematika. Kebanyakan orang tua akan membawa anaknya di pondok pesantren atau di madrasah, karena di pondok seorang anak akan diajari berbagai kitab dan salah satunya mengenai akhlak, seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, Akhlakul Banin, dan kitab yang lainnya. Hadirin pendengar Radio Swiba dimanapun Anda berada. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan. Pasti semua pernah melihat atau mendengar film Tarzan. Dalam kisah tersebut, Tarzan adalah seorang anak manusia yang hidupnya di dalam hutan bersama orang hutan dan berbagai macam hewan lainnya. Hal itu menyebabkan si Tarzan bertingkah seperti hewan, baik dari cara makan, berbicara, dan bertingkah laku seperti hewan. Sama seperti manusia, jika manusia hidup di lingkungan yang baik, seperti pesantren, atau di lingkungan yang di dalamnya masyarakat mempunyai kebiasaan yang baik, akan juga berdampak pada akhlak anak-anak yang hidup di lingkungan tersebut. Dan sebaliknya, jika lingkungan masyarakat kurang baik, seperti tempatnya orang-orang yang suka minum alkohol, berjudi, suka sabung hewan, hal ini juga berdampak pada akhlak yang kurang baik pada anak-anak yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut. Yang keempat adalah media sosial. Sudah tidak heran lagi kita temui anak-anak kecil bermain HP. Mungkin jika pada zaman dahulu anak-anak mainnya hanya petak umpet, masak-masakan, gobak sodor, kelereng, namun anak sekarang sudah mengenal yang namanya TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sehingga informasi apapun cepat sekali didapatkannya. Dunia barat yang penuh glamor dan kebebasan mudah sekali didapat anak melalui gawe tadi. Ada yang viral atau tren di media sosial langsung ditirukan. Maka orang tua berperan memberikan pengawasan kepada anak-anak supaya gawe yang dipegang tadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Para pendengar Radio Swiba yang dimuliakan Allah, keempat faktor di atas merupakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan akhlak kepada seorang anak. Oleh karena itu, pembaca dan orang tua harus sadar bahwasanya akhlak yang baik adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang anak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Dalam pendidikan anak secara Islam, ada beberapa poin juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenai penyempurnaan keimanan. Akhlak adalah cerminan keimanan. Iman yang sempurna ditunjuk melalui tingkah laku yang mulia. Yang kedua, membentuk kepribadian dan karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, jujur, amanah, sopan sejak dini agar melekat menjadi kebiasaan hingga dewasa. Yang ketiga, benteng diri atau moralitas, membantu anak membedakan baik dan buruk sehingga memiliki tanggung jawab moral, empati, dan tidak mudah terpengaruh di lingkungan yang negatif. Yang keempat, adanya landasan sukses dunia dan akhirat.
Akhlak mulia adalah timbangan terberat di akhirat serta kunci hubungan harmonis dengan sesama manusia. Yang kelima, meneladani Rasulullah SAW. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang berakhlak mulia sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu pendengar Radio Swibat yang dimuliakan Allah, seandainya kita mempunyai anak yang berakhlakul karimah, tentu itu akan menjadi investasi kita di dunia dan di akhirat. Makanya sangat pentingnya pendidikan akhlak bagi anak itu akan berdampak pada orang tuanya, baik saat di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu bagaimana cara kita dalam menanamkan pendidikan akhlak pada anak? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah uswah atau keteladanan. Orang tua dan pendidik wajib bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Karena ketika orang tua tidak mampu menjadi teladan, maka akan sulit anak tersebut akan mempunyai akhlakul yang karimah. Yang kedua yaitu pembiasaan melakukan perbuatan baik yang berulang-ulang seperti ibadah, adab-adab, dan berbicara yang sopan. Yang ketiga, dengan nasihat dan cerita. Banyak sekali cerita-cerita Islami, cerita dari para nabi dan para sahabat yang bisa kita sampaikan kepada anak bahwa dalam cerita tersebut terdapat nilai-nilai yang bisa kita teladani. Yang keempat, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengarahan. Bahwa anak itu adalah tempatnya salah, banyak salahnya. Karena masih anak-anak, maka yang dewasa wajib mengarahkan, wajib mengawasi bagaimana pergaulannya dan memberikan arahan untuk mencintai kebaikan dan membenci maksiat. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada para pendengar Radio Swiba dimanapun Anda berada. Dengan kultum yang singkat ini, semoga memberikan barokah dan manfaat untuk kita semua. Dan semoga para pendengar dimanapun Anda berada diberikan kesehatan walafiat, dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna, dan besok ketika setelah akhir Ramadan, setelah ditinggalkannya bulan Ramadan, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebagai akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak salah dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.